Halo semuanya, jadi hari ini aku mulai perjalanan ke Hungaria, tapi lebih tepatnya kita mampir dulu ke stasiun Hege Shalom. Kemarin tuh pengen langsung ke Budapestnya, cuman kita nggak ketemu tiketnya, jadi kita transit dulu di Hege Shalom. Seperti yang terlihat di video, ini panas banget, terik. By the way, kereta ini tuh nggak ada AC sama sekali, jadi kayak berasa naik angkot ya, butuh dapet anginnya tuh dari luar. Seingatku juga nggak ada wifi gitu. Buat kalian yang bertanya, kita naik keretanya RegioJet. Kalau sebelumnya kan waktu ke Austria itu naik busnya RegioJet. Kalau yang kali ini trennya. Kita udah uji nyali waktu pertama di Praha, uji nyalinya malam-malam. Kalau sekarang Uji nyali jalan. ya jalan. Kalau sekarang uji nyalinya siang-siang, kita mau naik ke Pacu trennya. dengan adrenalin. Iya, sampai tadi aja lari tuh udah sampai kering banget, rasanya tuh udah tenaga tuh udah nol gitu loh, udah tinggal 0, sekian hampir 1%. Jadi tadi tuh kita kira itu di Love nih kan, yang tempat kita turun hari pertama biasa. Soalnya pas Koko tanya katanya iya benar turun di situ. Terus udah gitu Koko nggak yakin, soalnya kita lihat di listnya itu kok nggak ada ininya apa 1725 Hege Shalom ya kan. Terus nggak ada, terus tanya lagi, katanya enggak di sini, di tempat lain. Sedangkan tadi aja dari Google Maps itu 17.55, sedangkan ini berangkat 16.55, sedangkan ini berangkat 16.49. Jadi apakah nyampe gitu loh. Udah harusnya tinggal belok kiri ke ujung dulu, gara-gara aku pikir nggak di kiri. Ya udah kita balik lagi, udah sampai, ayo cepet. Wah kacau sih, ini udah sangat-sangat menguji adrenalin. Bratislava meninggalkan kesannya adalah kita harus lari untuk mengejar kereta, bukan kesan negaranya. Negaranya bagus-bagus. Kalau kalian mau beli makanan itu pasti kayak Thailand deh, kalau makan belanja lebih murah. Tapi kalau tulis attraction enggak sih, masih bagusan Praha, Vienna. Welcome to Hungary. Kalau Koko seperti biasa ya, karena dia kartunya Sweden, jadi kalau udah masuk ke negara lain langsung deh roaming ke negara lain, jadi langsung dapat notification-nya. Oke, kita mau dicek dulu. Bye bye. Kita udah sampai di stasiun Hege Shalom. Jadi Hege Shalom itu sebuah kampung yang terletak di wilayah barat lautnya Hungary. Di sini kita turun dulu, terus juga emang karena pengen ke toilet juga dan masih nunggu jadwal selanjutnya untuk dari Hege Shalom ke Budapest. Kalau nggak salah kita nunggu sekitar 30 menit. Terus pas kita masuk ke dalam train stationnya ini tuh sepi banget. Kebanyakan orang tuh lebih milih untuk nunggu di luar. Sekarang kita udah ada di RegioJet-nya lagi. Sekarang mau OTW ke Budapest. Maaf banget karena di dalam kereta ini tuh emang berisik banget. Aku udah coba untuk menurunkan si noise-nya tapi nggak terlalu berefek banget, dan beberapa kali juga aku ngomong padahal udah lumayan kencang, mungkin saking kencangnya anginnya jadi suaranya lebih ketutupan gitu lah ya. Kurang lebihnya sih kemarin pas datang ke dalam keretanya ini kita tuh nemuin banyak banget orang yang asal duduk, padahal itu bukan tempat mereka. Jadi kayak mereka dari stasiun sebelumnya karena lihat itu kosong terus mereka duduk dan mereka turun tuh nggak sesuai dengan stasiunnya gitu. Jadi kemarin itu harusnya itu tempat duduk kita, tapi ternyata udah didudukin sama orang lain. Terus kita bilang kan itu tempat duduk kita dan mereka udah langsung ngalah gitu, nggak yang kayak protes-protes gimana, karena memang itu tempat duduk kita dan kita kan beneran beli kan. Kebetulan juga kemarin nggak dicek, jadi mungkin orang-orang kalau lagi beruntung bisa aja lolos. Ini aku kasih tau dulu ya, dalam sini kita dapat gratis. Zarma itu pokoknya gratis. Nih kalian bisa lihat free gratis tuh dalam banyak bahasa. Nih dapat teh, dapat ini kalian suka, terus kopi-kopinya semua gratis. Ini ada size-nya. Tuh, maksudnya ya dalam satu gelas itu terisinya berapa full. Oke. Terus di sini ada dessertnya. Yang aku pesan itu sama Koko ini best sellernya. Satu lagi Koko pesan cheesecake 125 gram. Kalau ini 125 gram juga. Ini ada alergen. Next, ini ada sup. Nah terus kita pesan, tadi mau pesan ini tapi nggak jadi karena ini stuffed potato dumpling, jadi cuma kentang doang. Akhirnya kita pesan yang ini. Ini kebab. Jadi itu curry chicken. Oke, bagian belakangnya kita nggak pesan salad karena saladnya itu seharga makan nasi sama daging. Tadinya Koko udah pengen pesan ini karena ada sheep cheese, tapi nggak jadi karena nggak kelihatan karena udah terlalu banyak pesanannya. Terus ini ada menu-menu yang lain juga. Dan pas pas tadi kita pesan birnya tuh lagi out of stock, lagi kosong. Terus ini juga ada minuman-minumannya. Kan bisa lihat ya, ini ada KC, euro dan juga hoof. Hoof itu tuh mata uangnya Hungary. Tuh kayak gini deh, udah. Yang aku beli sama Koko totalnya itu 7,8 euro, jadi sekitaran 80 SEK.
Kok udah kayak orang kaya. Jadi pas ditanya mau pesan apa, I want this, terus nawarin pesan apa deh, this, udah deh. Kok hidupnya di Sweden ya, jadi kesannya di sini tuh murah. Kalau kita yang di rupiah, kita di Indonesia tipis sebenarnya. Tipis karena ini di Sweden gitu. Tadi juga kalau di sini bayarnya bisa pakai card, bisa juga pakai euro. One chicken curry. Nah, ini dia makanannya. Ini yang kebab, terus ini yang chicken curry. Ini yang aku beli, crumbles. Yang ini cheesecake only, cappuccino, terus punya koko latte. Tapi masih nunggu dulu soalnya mbaknya lupa ketinggalan. Tada! Ini dia udah datang semua. Untuk rasa makanannya menurutku so-so, bukan yang kayak nggak enak banget, tapi bukan yang wah juga ya. Menurutku agak susah sih makan nasi yang buyar-buyar perak gini dengan garpu karena semuanya pada jatuh-jatuh. Jadi kalau untuk rasa yang kebab, menurutku ini mirip-mirip kayak gulai, tapi lebih ke saus yang tomat gitu, jadi asam-asam manis, nggak pedas sama sekali. Kalau untuk makan banyak-banyak, aku kurang suka sebenarnya sama si kebab ini. Kalau untuk chicken curry-nya, rasanya tuh mirip-mirip kayak ayam gulai yang di rumah makan Padang, jadi pasti masih kemakan. Jadi menurutku kalau untuk makan banyak, aku lebih suka yang chicken curry sih. Tapi untuk dagingnya, baik itu daging kebab maupun daging ayamnya, dua-duanya sama-sama juicy, terus juga nggak bau. Seperti biasa, there's always a room for dessert. Setelah aku udah makan main course-nya, waktunya untuk cobain dessert. Ini aku beli 2 dessert sama Koko, kita bagi 2 untuk sama-sama nyobain. Aku juga penasaran cheesecake-nya sih, karena itu salah satu yang best sellernya. Kalau yang dessert, dia garpunya bukan garpu stainless, tapi garpu kertas. Piringnya pun juga piring kertas. Yang aku cobain ini cheesecake and chocolate crumble. Itu yang cheesecake original one. Cheesecake ini harganya 4 kali lipat dibandingkan yang crumbles, karena kalau crumbles kan lebih banyak coklat. Kalau yang cheesecake biasa itu kan tebel banget kan layernya. Kalau kalian pengen ngerasain yang original cheesecake, aku saranin buat beli yang original aja, jangan beli yang crumbles. Kalau yang crumbles tuh nggak terlalu berasa banget cheese-nya, cuman enak karena teksturnya itu ada dari crumbles yang bisa digigit-gigit gitu loh, nggak bener-bener langsung melt di mulut. Kita udah sampai di Budapest. Kalau misalnya Delhi, kalau Budapest Delhi itu yang paling terakhir. Kalau tadi satu sebelum yang terakhir itu namanya Budapest Callenfold. Budapest Callenfold. Nah, kalau Budapest Callenfold itu nggak terlalu dekat sama city center. Jadi kalau kalian mau yang kemana-mana dekat, kalian pilihnya yang si Delhi ini gitu. Mereka cuma beda 7 menit kok kalau dari train ini. Ini kita masuk ke minimarket yang dekat sama si stasiunnya untuk beli nasi, terus juga beli telur. Pokoknya buat makan, karena kita pasti milih untuk masak di sana, setidaknya ada nasi dan telur lah ya. Untuk isinya menurutku lumayan lengkap sih, dari buah-buahan, sayur, daging, dan lain-lainnya. Saya juga beli daging, beli bawang-bawang juga. Kita bisa pakai debit card. Kemana-mana tuh aku selalu bawa tote bag aku yang gede. Jadi kita tuh jarang banget pakai plastik. Dan di sana pun juga seingatku udah nggak pakai plastik, tapi pakai tote bag. Setelah udah selesai belanja, kita langsung balik. Karena ingat aku ini udah malam, jadi udah waktunya kita untuk ke tempat tinggal dan beristirahat sekaligus nanti masak-masak di rumah. Tiket 3 orang, pay, terus without invoice, bank card, print a receipt, single tiketnya tuh 350 karena kita single tiket. Ini resipnya. Ini resipnya tuh kecil banget ya. Udah selesai belanja, kita langsung balik lagi ke stasiun untuk naik metro, naik keretanya untuk cari bus station terdekat dengan tempat tinggal kita. Seperti yang kalian lihat tadi, kita beli tiketnya aja udah 25.2. Pas banget kita turun, mau masuk ke keretanya udah buka dan kita langsung cepet-cepet karena takut banget ketinggalan. Kan nanti bakal susah kan ke tempat tinggalnya kalau nggak ada bus. Oke, jadi untuk jadwalnya ini sama kayak Praha, itu gambarnya kan bus, terus juga ada ini nih, tuh main destinationsnya ada Giani, Gyomro, terus ya itulah Maglot dan lain-lain. Kita akan ke Maglot, terus itu tuh itu kayak tram atau enggak bus gitu deh, 908, 931. Nah yang itu busnya, terus kalau ini untuk jadwalnya 904 sampai 903. Nah terus ini jam-jamnya, terus ini yang stop-stopnya dan lain-lain. Terus udah gitu untuk yang bagian sini, ini ada line numbernya, terus ada travel time-nya. Ini ada Monday to Friday, terus Saturday and Sunday. Jadi kalian harus tahu hari ini tuh hari apa yang kalian datengin dan lihat jamnya ke sini. Jadi dia tuh baca ke kanan, terus dia ke sini. Jadi kanan gitu cara bacanya. Nah, karena aku hari ini naik yang 505, jadi yang paling dekat itu 2145. Kalau misalnya dia Saturday, dia lebih lama lagi. Itu dia low floor karena ini buat yang disabilitas tuh. Terus kalau yang segitiga kayak gini on school days
on work days during holidays, dan ini dia mapsnya. Sebenarnya di sini juga ada kejadian karena seharusnya itu kita ngambil uangnya tuh cash. Bisa kalau kalian mau bayarnya itu via online harus punya aplikasinya buat scan, kalau enggak harus bayar cash. Cuman kemarin itu kita belum sempat ngambil cash, jadi kita bener-bener kebingungan, sedangkan itu udah bus terakhir gitu. Pokoknya singkat cerita, akhirnya karena ada yang bantuin juga, kita bisa untuk naik dan pulang ke tempat tinggal. Itu kita bener-bener panik banget, aku juga udah gak sempet videoin. Yuk, aku bakalan review rumahnya besok aja, karena kalau malam-malam juga gak terlalu kelihatan dan masih banyak waktu di Hungary juga. So, segitu aja videoku hari ini. Kita bakal mulai perjalanan di Hungary besok. Thank you so much guys for watching. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.